kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi materi kita yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu sinopsis. Jadi untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Jadi untuk itu saya menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya teman-teman, saya silakan semua berdiri. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita di saat pagi hari, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, untuk menambah semangat dan motivasi kita di pagi hari ini, sebelum banyak Bapak akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Jadi semua diharapkan berdiri untuk menyanyi ya. Iya Pak. Ya Pak. Silakan. Berdiri. Apa? Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Ya, Bapak akan mengecek keadaan kalian masing-masing ya. Ya Pak. Bapak akan membacakan nama kalian. Niku, Ada Pak. ada? Ya Pak. Ada tangannya? Christian, Ada Pak. Boro. Ada Pak. Jadi untuk memulai pembicaraan Bapak harap karena kondisi sekarang lagi masa pandemi, jadi Bapak meminta kalian untuk menggunakan masker ya, untuk tetap menjaga kesehatan kita. Silakan semua menggunakan masker sebelum kita memulai pembelajaran di pagi ini. Jadi Bapak harap semua duduk yang rapi dan sopan, fokus untuk kita belajar di pagi ini. Ya, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu KDR 3.12 yaitu merancang dokumen tahap praproduksi. 4.12 membuat dokumen tahap praproduksi. Ya, anak-anak berhubung materi kita hari ini berhubungan dengan sinopsis. Untuk kita Bapak akan memberi sedikit pertanyaan kepada kalian ya. Iya Pak. Di sini siapa yang sudah nonton film? Saya. Oh ya, pasti semua sudah nonton film ya. Iya Pak. Ya, dan Bapak akan tanya kira-kira yang film yang kalian suka itu apa? Kalau Christian film yang kamu suka itu film apa? Film perang Pak. Film perang. Kalau Nova? Film drama Pak. Film drama. Kalau Harun film apa yang paling disukai? Yang saya sukai adalah film hantu. Oh ya, film hantu ya. Jadi setelah kalian menonton film tuh, kalian suka masing-masing film. Kira-kira di gambaran kalian tuh apa tuh film sebenarnya? Ada yang bisa memberi pengertian film? Kira-kira siapa yang bisa? Saya Pak. Harun ya. Kalau menurut kamu film itu apa? Menurut saya film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Oh ya, itu tadi pendapat aku film itu. Langkah-langkah buat film siapa yang bisa memberikan pendapat? Oh, silakan Fitri. Buat. Menurut pendapat saya, biasanya mereka menghabiskan syuting menggunakan kamera untuk mengambil gambar. Apa akan memutarkan sebuah film ya anak-anak? Film ini berjudul Laskar Pelangi. Baik anak-anak, tadi kalian telah menyimak film Laskar Pelangi ya? Ya Pak. Kalian telah menyimak, menonton. Jadi sekarang Bapak akan bertanya. Setelah kalian menonton film tadi, kira-kira siapa yang bisa menceritakan alur dari film Laskar Pelangi tersebut? Pelangi, silakan Glenn. Laskar Pelangi bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak di desa Belitung bernama Ika. Semangatnya untuk belajar sangat tinggi meskipun kondisi sekolahnya sangat sederhana, Pak. Oh ya, tadi jadi setelah kalian menonton film Laskar Pelangi itu dia punya kaitan dengan materi yang akan kita pelajari tentang sinopsis ya. Jadi sinopsis itu seperti kalian merangkum alur cerita
dari film Laskar Pelangi tadi. Untuk itu Bapak akan memberi tes yang tes 4 soal. Bapak akan sekitar 3 menit. Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran apa itu sinopsis. Tolong perhatian di depan, kalian bisa menyimak materi kita ini hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, Bapak akan menerangkan apa itu sinopsis ya. Dari dalam kalian membuat video atau film itu ada tahap 3 tahap ya yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu tahap praproduksi, kedua tahap produksi, ketiga tahap pasca produksi. Bapak akan membagikan ya sebuah cerpen cerita pendek yang berjudul Juara Kampung. Kalian baca sekitar 2 menit, ini cuma ada 4 paragraf ya. Kalian baca sekitar 2 menit. Lalu kalian tentukan tuh 8 tips yang tadi kalian jawab. Lalu kalian bisa merangkum sinopsis itu ya. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi? Kira-kira siapa? Setelah kalian membaca jawaban, kalian merangkum siapa yang bisa mempresentasikan jawabannya. Saya Bang. Harun silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Guru. Saya akan menjawab jawaban dari nomor 1 sampai 8. Yang pertama, gagasan inti atau gagasan pokok pada program pertama. Bimo adalah salah seorang anak di kampung Kelapa. Ia adalah pelajar di SD Kaum 01. Sekarang Bimo sudah kelas 2. Sekarang kita akan membentuk 3 kelompok ya. Ya, Pak. 3 kelompok. Untuk mungkin Bapak akan membagikan KPD ya. Ya Bang. Lembaran kerja peserta didik. Terus kalian kelompok 2 nanti dalam untuk nomor referensi kalian dalam mencari jawaban pada lembaga KPD, Bapak akan membagikan modul dan link video ya. Iya Pak. Di grup WA kita, grup kelas simulasi dan komunikasi kita, kalian bisa melihat di situ modul ya tentang sinopsis dan video tentang sinopsis. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Sekarang kalian mempresentasikan hasil dari skripsi kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 pertanyaannya, peserta didik diberi cerita pendek yang berjudul Tinggal Kenangan, dan peserta didik harus membaca dan memahami cerita tersebut lalu mengisi 8 tips tadi. Setelah itu dirangkum menjadi sebuah sinopsis. Kelompok 1 siapa yang akan menjawab pertanyaan, mempresentasikan? Saya Pak. Silakan Christian. Ya, silakan Anda menjawab bagaimana Anda sinopsis dari cerpen Tinggal Kenangan. Silakan. Oke, terima kasih kepada yang mendengar kami dan akan bahas diskusi kami. Dalam cerita tersebut terdapat anak yang bernama Yudi yang sangat mencintai dan menyayangi Desi. Tetapi cinta bahagia mereka kandas ketika Desi mengidap penyakit kanker otak stadium 4. Yudi sangat sedih dan berusaha menyayangi dan mencintai Desi hingga ada menyebut Desi. Tak lama saat Yudi sempat berada di rumah Desi, tiba-tiba Desi pingsan dan meninggal di rumah sakit. Sebelum meninggal, Desi mengucapkan sepatah dua patah, yakni, Bang Yudi, jangan bersedih lagi ya. Desi akan selalu di hati Bang Yudi. Walaupun raga Desi telah pergi,
tetapi cinta Yesus akan selalu ada di hati Bang Yudi. Itulah akhir tragis cinta mereka. Yang kedua pertanyaannya itu peserta didik gimana cerita yang berjudul kesedihan yang mendalam. Jadi dalam cerita pendek itu kalian harus membaca dan memahami, lalu kalian mengisi 7-8 tips tentang sinopsis dan kalian rangkum apa itu sinopsis tentang cerita pendek kesedihan yang mendalam. Sampai akan mempresentasikan. Ya, Kak. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kuat. Kakek saya adalah seorang yang sangat baik, namun ketika kesehatannya mulai terganggu, ia tidak ingin dibawa ke puskesmas. Pada suatu hari ketika kesehatannya semakin parah, akhirnya ia pun bersedia untuk dibawa ke puskesmasnya. Namun karena penyakitannya sudah sangat parah, pihak puskesmas tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerahkan kepada kami untuk dibawa ke RSUD. Akhirnya kakek kami bawa ke RSUD. Sore harinya kami pun pulang ke rumah dan berencana menjenguk kakek keesokan harinya. Tapi sebelum bisa menjenguknya, kakek telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Di perjalanan ke RSUD, kami sangat terpukul akan kejadian itu, dan hal itu juga memberikan kami kesedihan yang dalam. Oke, kita close untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Langsung aja mempresentasikan sinopsis dari novel yang kalian bahas. Silakan. Masker. Kuat ya? Andre adalah seorang anak biasa yang mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang bintang musik. Mimpinya yang besar itu membuat Andre kurang disukai oleh teman-teman sekelasnya. Pada suatu hari dia membaca sebuah pengumuman yang menawarkan bahwa sekolah mereka akan mengadakan lomba musik untuk seluruh kelas 11. Seluruh kelas 11 diwajibkan untuk mengirimkan perwakilan band untuk berpartisipasi dalam kontes tersebut. Tetapi ketika dia mengajak teman-teman sekelasnya, dia ditinggalkan oleh mereka. Teman sekelas Andre tak mengajak dirinya untuk bergabung. Meskipun begitu, Andre tak berputus asa. Dia terus mencari anggota untuk mengikuti acara tersebut. Hingga akhirnya Andre bertemu dengan Mikael, temannya dari kelas lain. Ternyata Mikael juga memiliki mimpi yang sama dengan Andre. Mereka pun bersatu untuk membuat band. Mikael yang menjadi pemain gitar, sedangkan Andre sang vokalis. Mereka sadar bahwa untuk membentuk suatu band yang utuh, maka membutuhkan tambahan anggota. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya mereka menemukan anggota tim lainnya dan bergabunglah Thomas, Jorge, dan Richard. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kalian telah mempresentasikan hasil kalian. Mungkin ada tanggapan dari masing-masing kelompok. Bapak beri kesempatan. Ya, terima kasih dari kami dari kelompok 1. Mas. Baik anak-anak, Bapak telah melihat hasil kalian bagus-bagus. Jadi untuk yang pertama berikut kita akan membahas materi tentang produksi ya. Baik anak-anak, kita telah membahas materi tadi. Sekarang Bapak meminta siapa di antara dari kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini tentang sinopsis. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Nova. Simpulkan hasil. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu dalam pembuatan video atau film terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Ya anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita di hari ini, langkah baiknya kita berdoa ya. Jadi untuk itu Bapak minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita saat ini, yang terutama saya mempersilakan semua berdiri.
Ya sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa sesuai yang keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke anak, untuk itu sebelum keluar dari kelas, Bapak minta kalian yang merapikan bangku dan peralatan kalian, silakan berdiri dan rapikan bangku. Masuk ke dalam bangku.